setiap orang menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Dunia yang kita tinggali saat ini, itu suatu saat itu akan habis masa operasionalnya. Karena semua ciptaan Allah itu pasti ada deadline-nya, ada masa habisnya. Kalau dalam Al-Quran disebut ajal. Ya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada li ajalim musamma, sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, termasuk bumi kita ini suatu saat akan habis masa hidupnya. Ketika dunia ini habis masa hidupnya, masa beroperasinya, itu ditandai dengan hancurnya alam raya ini dan matinya semua penduduknya. Kemudian semua manusia yang pernah hidup dan pernah mati di dunia itu akan dihidupkan kembali pada suatu saat. Saat itu disebut hari kebangkitan atau hari kiamat. Kiamat itu dari kata qama yaqumu qiyaman, itu artinya berdiri atau bangkit. Nah, karena orang yang mati itu tergeletak terus bisa bangkit kembali, maka saat itu disebut hari kiamat. Atau disebut hari kebangkitan. Kalau bahasa Arab, kebangkitan itu disebut al-ba'ats, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats sama dengan yaumul qiyamah. Nah, penjelasannya di satu ayat di surat Zumar disebutkan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Suatu saat trompet sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat. Setelah diperdengarkan trompet itu, semua orang baik yang di langit maupun di bumi akan mati. Yang di langit itu termasuk para malaikat, semua mati. Tapi ada yang dikecualikan, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa itu yang tidak mati? Yang bertugas. Karena kalau yang bertugas pun mati, itu nggak bisa mengoperasionalkan lagi, ya. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Lalu setelah beberapa saat kemudian ditiupkan lagi sangkakala. Pada saat itu lalu semua orang kiamat itu, semua orang tuh berdiri bangkit sambil melihat-lihat. Aku di mana ini? Aku di mana ini? Nah, di mananya itu diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Begitu mereka bangkit, ternyata mereka sudah ada di suatu tanah yang lapang. Tanah itu disifati oleh Nabi Muhammad berwarna putih kemerah-merahan dan luas sekali. Luasnya itu bisa menampung semua orang yang pernah hidup dan mati di dunia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari terakhir nanti. Siapa yang pernah hidup dan pernah mati di dunia nanti akan bangkit. Berapa miliar orang itu semua tertampung, berarti itu luas sekali. Nah, karena mereka akan ditampung di suatu tanah yang lapang itu, mereka digiring ke situ, maka tempat itu namanya mahsyar. Mahsyar bahasa Arab dari hasyarah itu menggiring. Mahsyar tempat orang digiring, semua digiring jadi satu di situ. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha. Di hari kiamat semua manusia itu akan digiring ke tanah yang putih, afro, kemerah-merahan. Kakursatin naqiyye, berbentuk bulat pipih. Laisa fiha alamun li ahadin. Tidak ada tanda-tanda bagi siapapun di atasnya. Jadi tanah itu kosong, nggak ada kapling-kapling, nggak ada tanda-tanda bahwa ini punya siapa nggak ada. Betul-betul tanah yang tidak terjamah. Memang belum pernah diinjek oleh manusia di situ. Semua manusia, pria maupun wanita, karena mereka baru dibangkitkan dari kematiannya, nggak sempat memakai pakaian.
pakaian dari mana? Jadi mereka semua tidak berpakaian, tidak berbusana, dan mereka kan baru bangkit. Yang laki-laki itu belum disunat, dan tidak ada sandal di sana. Maka semua itu tanpa alas kaki. Rasulullah mengatakannya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat, semua orang akan digiring dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan belum disunat. Lalu Ibu Aisyah yang menceritakan kata sabda Nabi ini bertanya, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, itu kan ada laki-laki, ada wanita, semuanya berkumpul di situ. Apakah sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain? Ya, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki yang sama-sama telanjang. Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Aisyah, urusan bagi setiap individu saat itu dahsyat. Semuanya itu dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kegalauan. Maka nggak sempat mereka melihat yang lain. Mikirnya hanya diri sendiri. Mereka tidak sempat memperhatikan orang lain karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sehingga mereka tidak mempedulikan orang-orang dekat. Jangankan teman, orang dekat seperti ibu, bapak, saudara, istri, suami, anak-anak itu tidak dipedulikan. Di surat Abasa Allah menyebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Saat itu setiap orang itu menghindarinya itu karena kebingungannya sendiri, bukan karena oh ada bapakku aku lari, bukan. Ya dengan sendirinya karena dia tuh sibuk dengan dirinya sendiri, seperti nggak kenal, ya seperti nggak kenal. Seseorang itu lari atau menghindar dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang pada saat itu sibuk sekali dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga tidak sempat memperhatikan orang lain. Nah, itu kan mereka kumpul bersama itu, bermiliar-miliar orang jadi satu. Berbanyak-banyak orang, tapi masing-masing merasa sendiri. Karena masing-masing itu akan mempertanggungjawabkan urusannya sendiri-sendiri. Nah, jadi kadang-kadang kan kita suka ngomong, we are alone but we are not lonely. Saya sendirian, tapi saya tidak kesepian. Jadi bisa saja nggak ada orang lain, tapi kita tidak merasa kesepian. Tapi bisa juga banyak orang lain, tapi merasa sendiri. Nah, itu ada di sana. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian hadir mendatangi kami Allah furada, sendiri-sendiri. Furada ini belakangan ini kan dipakai untuk orang yang pergi haji. Furada itu sendiri-sendiri, tidak pakai rombongan, tidak diatur oleh travel bureau, jalan aja sendiri. Furada. Nah, ketika nanti di hari kiamat, masing-masing itu furada. Sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Pertama kali kita lahir dari ibu, kan kita sendirian. Ya, mungkin ditolong oleh ibu, tapi anak itu tidak merasakan itu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Semua yang pernah kami berikan kepada kalian, harta atau apapun, kalian tinggal semuanya. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum. Kalian juga tidak bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun, termasuk dari orang yang kamu kira bisa menolong kamu. Nggak bisa. Nggak ada pertolongan di situ. Ya, pertolongan di waktu kita dibangkitkan. Jadi syufa'a itu dari kata syafaat. Kalau
katanya ada syafaat. Oh, syafaat itu nanti belakangan, ya, nanti belakangan. Pada saat kita begitu dibangkitkan, nggak ada syafaat. Syafaat, pertolongan dari siapapun yang kalian sangka. Misalnya ada orang yang mengabdi kepada pimpinan, kepada pejabat, nggak bisa nanti pejabat itu menolong. Misalnya juga kepada setan yang dimintain perlindungan selama hidup di dunia, enggak, nanti setan juga lepas tangan. Ya. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Terputus hubungan di antara kalian, sehingga kalian itu terpisah-pisah, tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Terus apa yang mereka hadapi? Mereka itu akan dihisab. Dihisab itu artinya kalau bahasa Inggris itu reckoning. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia rekening. Ya, reckon itu menghitung. Kita akan dihitung, akan dihisab amal-amal kita, perbuatan kita. Ada dua istilah yang dipakai. Kita akan dihisab, artinya akan dihitung seberapa banyak perbuatan baik kita, seberapa banyak perbuatan buruk kita. Tapi ada istilah yang lain, akan ditimbang. Akan ditimbang, maka hari itu disebut hari perhitungan atau disebut hari penimbangan. Ya. Kalau disebut hari perhitungan disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Kalau hari penimbangan disebut yaumul mizan. Jadi yang penting yang kita pahami adalah perbuatan kita itu nanti dibobot, dihitung bobotnya, value-nya itu seberapa. Kemudian kalau perbuatan baiknya itu lebih banyak, maka dia masuk surga. Kalau lebih banyak perbuatan buruknya masuk neraka, apalagi kalau kafir. Ya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Ketika di dunia setiap orang itu melakukan apapun itu akan menimpa dirinya. Menimpa dalam arti netral. Menimpa secara positif, bisa menimpa secara negatif, tergantung perbuatan apa itu. Nah, kalau dalam hal dosanya, pelanggaran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang hanya menanggung dosanya sendiri-sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Nah, jadi karena memang tidak ada dosa orang lain yang dipikul, dan juga tidak bisa memberikan atau memindahkan dosanya kepada orang lain, ya sendiri-sendiri udah. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kalian menghadap kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan menerangkan apa yang kalian telah selisihkan. Tuhanmu akan menerangkan apa yang pernah kamu lakukan. Kok begitu? Yang berperilaku kan kita, yang berbuat kan kita. Tapi kok diterangkan oleh Allah? Nggak usah jauh-jauh. Apa yang kita lakukan kemarin saja, itu tidak bisa, kita nggak mampu mengingat semuanya kok. Kita hanya bisa mengingat sebagian, apalagi yang bulan lalu. Coba kamu bulan lalu melakukan apa saja, yang kita ingat itu sedikit. Nah, para malaikat itu kan mencatat, merekam. Allah juga melihat secara langsung. Maka kalau bisa ditanya, kamu dulu di dunia bagaimana? Sholatmu bagaimana? Dia mungkin kayak ingatnya hanya dulu pernah aku sholat rajin 5 kali ya. Terus dia bilang aku sholat 5 kali terus-terusan. Bohong. Kamu ada saat-saat tertentu saja kamu bisa sholat 5 kali sehari. Saat yang lain kamu tidak. Nah itu rekamannya ada. Jadi pelakunya sendiri sudah lupa. Karena pelakunya sendiri sudah lupa, maka dia perlu dijelaskan oleh Allah dan oleh para saksi. Ya. Para saksi itu termasuk para malaikat. Nah, jadi tidak aneh kalau misalnya Allah akan menerangkan kepada kita apa yang pernah kita lakukan. Kok Allah yang menerangkan? Allah bukan pelakunya? Karena kita pelakunya itu sudah lupa. Sedangkan Allah
tidak pernah lupa, dan Allah menghitung terus. Karena masing-masing orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri, maka sebagai konsekuensinya seseorang tidak bisa melimpahkan dosanya kepada orang lain. Jadi dosaku tanggung kamu ya. Atau ada orang yang mengatakan, udah lakukan aja, nggak usah takut dosa, kalau kamu dosa aku tanggung. Nggak bisa, karena masing-masing itu akan membawa dosanya sendiri-sendiri. Karena itu kita tidak perlu mempercayai seseorang yang mengajak kita melakukan suatu pekerjaan dosa dengan janji bahwa dia akan menanggung dosa kita di akhirat. Misalnya diajak kerjasama korupsi gitu, udahlah jalani aja. Wah, kan ini dosa Pak, dosa aku tanggung. Oh, dia sudah tanggung dosa saya kok. Bisa dia ngomong begitu, tapi nanti kenyataannya di akhirat nggak bisa. Ya. Tidak bisa juga orang itu menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Menyerahkan artinya itu, kalau orang Jawa kan suka bilang pecah gesang derek si anu. Kalau yang diikuti itu masuk surga ya akan ikut surga. Jadi numpang kebaikan kepada orang lain, seperti ada orang yang menganggap bahwa dosa-dosa umat itu sudah ditanggung oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu disalib itu dalam rangka menanggung dosa semua orang. Nggak mungkin bisa ditanggung. Ya, Nabi Isa itu manusia kok, dan semua orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi dosa kita tidak bisa dilimpahkan kepada suami, kepada istri, kepada bapak, kepada ibu, atau kepada kiai, atau kepada pendeta. Ini ada orang kafir yang zaman dulu tuh mengajak orang-orang Islam untuk mengikuti langkah-langkah mereka, terus mereka menyanggupi akan menanggung dosanya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum. Ikutilah jejak kami, ikutilah langkah-langkah kami, nanti dosa-dosa kalian kami tanggung. Nah, jadi dari dulu sudah ada begitu. Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Padahal tidak bisa mereka itu menanggung dosa orang lain, itu nggak bisa. Innahum lakadzibun, sungguh mereka itu bohong. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, jangan percaya. Supaya kita nggak percaya gimana? Kita harus punya pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan, terus kita, udah dosa tanggung dia kok gitu. Nggak bisa ya. Dengan demikian Allah membangkitkan kembali dan mengumpulkan semua orang, menunjukkan dan membuktikan untuk apa Allah itu membangkitkan mereka kembali, untuk menunjukkan dan membuktikan keadilannya. Keadilannya apa itu? Bahwa dia akan memberi balasan kepada mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dan pembalasan Allah itu pasti adil, berdasarkan perhitungan yang tepat. Karena Allah sangat teliti dan cepat dalam menghitung apapun, termasuk menghitung perilaku kita. Allah menyebutnya, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, innallaha sari'ul hisab. Supaya Allah itu bisa membalas setiap orang berdasarkan apa yang telah dia lakukan, baik ataupun buruk. Sesungguhnya Allah itu cepat sekali menghitungnya. Nah, kalau mau membuktikan bahwa Allah itu menghitungnya cepat, kalau kita memegang satu benda, kalau kita lepaskan benda itu kan mesti jatuh ke bawah karena gravitasi. Nah, jatuhnya benda dari udara atau dari tangan kita ini sampai ke tanah itu bisa dihitung misalnya berkaitan dengan berat jenisnya seberapa, ketinggiannya berapa, tekanan atmosfernya berapa, ada angin atau tidak dan sebagainya. Kalau kita suruh menghitung, terus ini harus ada rekaman berapa detik ya, atau seberapa detik. Kemudian dihitung,
masing-masing misal bendanya itu ditimbang. Kalau bendanya besar itu menimbangnya gampang. Kalau ringan sekali, timbangannya kan juga harus yang sensitif sekali. Terus diperhatikan tekanan atmosfernya berapa. Dihitung satu-satu, kita 2 jam belum tentu selesai. 2 jam belum tentu selesai. Sedangkan Allah, coba, begitu kita lepas, perhitungan itu langsung jalan. Perhitungan itu langsung jalan, dan semua sekaligus dihitung. Berat jenisnya, tekanan atmosfernya, jaraknya, dan sebagainya, itu dihitung bareng. Nah, itu bukti bahwa Allah itu kalau menghitung cepat sekali. Kalau Allah menghitung amal perbuatan kita, baik atau buruk, tentu cepat sekali, nggak usah pakai kalkulator. Ya. Nah, karena pada umumnya manusia itu lupa, atau bahkan melupakan apa yang mereka pernah lakukan di masa lampau, maka di hari itu dengan bukti catatan dan rekaman Allah mengingatkan dan menerangkan kembali apa yang pernah orang-orang lakukan. Dengan demikian semua perbuatan yang pernah dilakukan akan terungkap dengan jelas, bukan hanya catatan tertulis tapi ada rekaman. Nah, Allah berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari Allah membangkitkan mereka semua, kemudian Allah menerangkan. Coba kata-katanya kan Allah menerangkan. Justru Allah yang sanggup menerangkan semua yang kita lakukan. Kita sendiri tidak sanggup. Allah menerangkan apa-apa yang pernah manusia lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah selalu menghitung apa yang dilakukan oleh manusia, sedangkan manusia itu sendiri sudah lupa. Wa nasuh, mereka sudah lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah bisa begitu karena Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Setelah terungkap semua perbuatan masing-masing, maka diputuskanlah nasib manusia, termasuk nasib kita. Sebagian di antara kita ditentukan nasibnya masuk surga, dan sebagian ditentukan tinggal di neraka. Wal waznu yauma idzinil haqq. Nah, tadi saya sebut dihitung. Nah, di ayat ini Allah menyebutnya ditimbang. Jadi, kita kan juga suka sering memakai timbangan. Jadi, coba deh kamu melakukan perbuatan, kamu timbang-timbang perbuatanmu itu penting atau tidak. Ya, kita bilang timbang-timbang. Terus secara bahasa Inggris kalau misalnya, wah perbuatan dia itu mulia sekali, sangat berbobot, kita bilangnya weighted karena ada weight-nya. Ya. Wal waznu yauma idzinil haqq. Penimbangan pada hari itu tuh betul-betul ada. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat bobotnya, ya, perbuatan itu berbobot berat, kalau perbuatan itu baik dan didasari keimanan. Kalau perbuatan itu buruk, maka itu ringan. Apalagi tidak didasari keimanan. Meskipun perbuatan baik, tapi kalau tidak didasari keimanan, itu juga ringan. Jadi tidak menambah bobot yang membuat layak masuk surga. Nah, mereka yang bobotnya itu berat, faulaika humul muflihun. Mereka itu beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Yang ringan bobotnya, mereka itu menyesal di sana, menyesali diri karena mereka telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Ya, menyia-nyiakan. Kita ini kan diberi umur oleh Allah. Kenapa umur tidak kita gunakan dengan baik? Karena umur itu kan hakikatnya waktu. Waktu itu adalah kesempatan. Kita sudah diberi kesempatan, kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik? Nah, setelah nasib masing-masing diputuskan, mereka yang beruntung secara berkelompok bergerak menuju ke surga. Jadi setelah dihisab di padang mahsyar, mereka masuk ke surga itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ya. Nah, jadi bukan lalu terus satu-satu, orangnya kan banyak sekali, berkelompok-kelompok. Begitu pula yang ke neraka juga
berkelompok-kelompok. Coba kalau kita perhatikan, ketika mereka digiring berkelompok-kelompok menuju ke surga, apakah ada hambatan? Bandingkan orang-orang yang calon penghuni neraka, apakah ada hambatan? Hambatan itu misalnya ditanya-tanya, itu kan membutuhkan waktu. Allah menyebutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka digiring bersama-sama menuju ke surga dengan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sudah sampai di surga, di depan surga, pintunya sudah terbuka. Ya, di sini disebutnya wa futihat abwabuha. Pintunya sudah terbuka. Jadi tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk membuka. Wah, masih tutup, buka dong. Enggak ada. Sudah terbuka. Terus yang jaga bertanya nggak ada pertanyaan. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nggak ada pertanyaan. Kamu mau ke sini? Mana buktinya? Kamu diizinkan masuk surga? Nggak ada pertanyaan. Karena pertanyaan itu mengganggu, butuh waktu. Mereka hanya mengatakan salamun alaikum, selamat. Tibtum, kalian beruntung. Fadkhuluha khalidin, silahkan masuk surga dan kamu kekal di sana. Yang ke neraka juga digiring berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong di neraka juga berkelompok pula. Tapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh penjaga neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu digiring berbondong-bondong menuju ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di depan neraka, baru pintunya dibuka. Jadi mereka datang situ masih tertutup. Dibukanya kapan? Nanti nunggu pertanyaan. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Kalian ini kok mau masuk neraka? Kalian dulu waktu di dunia pernah kedatangan utusan nggak? Kalau zaman dulu utusan itu nabi. Kalau zaman sekarang kan nggak ada nabi. Nah, tapi kan ada saja orang-orang yang secara sukarela mau memberikan penjelasan, meneruskan pesan-pesan Allah dan nabinya. Jadi Rasul di sini utusan seperti Nabi Muhammad, tapi juga orang-orang yang melakukan tugas yang serupa dengan para nabi. Apa itu tugasnya? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan ayat-ayat Tuhanmu, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan, kamu tuh kalau berperilaku baik nanti akan dihitung oleh Allah, kamu akan diberi pahala berlipat-lipat dan sebagainya. Itu orang-orang itu membacakan ayat-ayat itu. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan dengan Tuhan pada hari ini. Seperti yang kita bahas ini, kita kan juga sedang membaca ayat-ayat Quran, kemudian kita itu mendapatkan peringatan dari ayat-ayat itu bahwa kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Lalu orang-orang calon penghuni surga, calon penghuni neraka menjawab, qalu bala, iya sih, dulu telah datang pada kami utusan-utusan Allah atau orang-orang yang mewakili atau yang melanjutkan tugas-tugas utusan Allah itu. Iya, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, tapi kami waktu itu mengingkari. Dan sekarang ya, orang yang mengingkari itu harus merasakan siksaan di neraka. Ya udah, kami masuk. Setelah menjawab seperti itu, baru pintunya dibuka. Itu berarti bahwa mereka mau masuk neraka ditunda-tunda dulu. Meskipun tundanya 1 menit, 2 menit itu lumayan. Karena kalau langsung masuk kan langsung panas. Tapi udah 1-2 menit, panasnya nanti deh. Dan juga berarti bahwa nggak ada orang yang salah masuk neraka, itu nggak ada. Kalau di dunia, di Indonesia ini sering ada orang yang tidak berbuat salah tapi masuk penjara.
Ya seperti Buya Hamka, mungkin termasuk si Bambang Tri, nggak ada salahnya masuk penjara, ya. Karena di pengadilan barang buktinya nggak ada, kok bisa dia masuk penjara, itu gimana? Ya, padahal kalau namanya pengadilan kan harus ada barang bukti. Nah itu kalau di dunia bisa orang yang tidak salah masuk penjara seperti Nabi Yusuf, dia nggak salah tapi masuk penjara. Tapi di akhirat nggak ada. Yang masuk neraka sudah pasti memang disebabkan oleh perilakunya sendiri. Ya. Jadi pesan yang paling penting di sini adalah bahwa karena kita kelak harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita mempertanggungjawabkan itu sendiri-sendiri, kita tidak bisa melimpahkan dosa kepada orang lain, dan juga kita tidak harus menanggung dosa orang lain, maka kita harus memperhatikan keselamatan pribadi-pribadi kita. Kalau ada teman yang mengajak, timbang-timbang, ajakan itu mencelakakan atau tidak. Kalau mencelakakan nggak usah. Meskipun yang mengajak itu orang dekat kita, orang yang akrab dengan kita, atau bahkan orang tua kita. Nah, kalau orang tua mengajak keburukan ya nggak boleh ikut. Ya. Jadi kita mesti ingat, aku bertanggung jawab sendiri-sendiri. Suamiku melakukan yang tidak baik, aku tidak ikut-ikutan. Ya. Ada seorang wanita yang cerita, waktu mahasiswa itu dia berkawan dengan mahasiswa laki-laki, sama-sama berjuang untuk agama. Setelah nikah, lama-lama suaminya tidak sholat lagi. Kalau ditegur, kenapa kamu nggak sholat? Dia bilang, sholat itu kan supaya kita berperilaku baik. Aku kan sudah berperilaku baik. Karena sudah berperilaku baik, tidak perlu lagi sholat. Nah, istri nggak boleh ikut-ikutan. Bila perlu, si suami diingatkan terus. Nah, waktu itu yang kita dengar, istri selalu mengingatkan, tetapi suami tidak mau. Ya sudah, kalau begitu tanggung jawab masing-masing. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa semua manusia dihidupkan kembali dan dikumpulkan di lapangan bertanah putih. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga tidak mempedulikan orang lain. Masing-masing menghadap Allah secara individu, mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri-sendiri. Siapapun tidak menanggung dosa orang lain dan tidak bisa melimpahkan dosa kepada orang lain. Setelah ada keputusan, sebagian manusia dipersilakan tinggal di surga dan sebagian lainnya dipersilakan tinggal di neraka. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam memperkuat iman dan beramal soleh sehingga kita layak tinggal di surganya Allah. Amin.